Shalom, perkenalkan nama saya Andika Masih, 2021-2011, kuliah di Universitas Negeri Manado, program studi teknik mesin Fakultas Teknik. Saya akan membahas sedikit tentang termodinamika, di mana termodinamika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan suhu atau perubahan panas. Berbicara tentang termodinamika tidak lepas dari suhu dan kalor. Berdasarkan hukum termodinamika 1 dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu termos. Termos merupakan sebuah sistem terisolasi. Hal ini karena tabung yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan air terisolasi dengan lingkungan luarnya. Di antara tabung bagian dalam termos dengan bagian luar dipisahkan oleh suatu ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor antara lingkungan dengan tabung bagian dalam termos ataupun sebaliknya. Berdasarkan hukum termodinamika 2 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya embun di luar gelas yang berisi es. Hal ini disebabkan udara yang berada di luar gelas banyak mengandung uap air. Gelas yang berisi es bersuhu rendah dan terasa dingin sehingga udara yang bersentuhan dengan gelas akan mengalami penurunan suhu. Dalam termodinamika terdapat 4 proses. Yang pertama proses isotermik, yang kedua proses adiabatik, yang ketiga proses isokorik, dan yang terakhir proses isobarik. Yang pertama proses isotermik. Jika pada suatu sistem proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan atau delta T sama dengan 0, maka proses ini dinamakan proses isotermik karena berlangsung dalam suhu konstan. Tidak terjadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, atau Q sama dengan W. Yang kedua proses adiabatik. Proses ini adalah proses termodinamika di mana kerja yang dilakukan oleh gas adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi yang masuk maupun yang keluar selama proses itu berjalan. Hukum termodinamika 1 menyatakan perubahan energi internal gas atau DU adalah banyaknya energi kalor yang disuplai dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas. Yang ketiga adalah proses isokorik. Jika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isokorik. Karena gas berada dalam volume konstan atau delta V sama dengan 0, gas tidak melakukan usaha atau W sama dengan 0, dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi dalamnya. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan Qv. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan yang terjadi pada volume tetap. Dan yang terakhir adalah proses isobarik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik. Karena gas berada dalam tekanan konstan, gas melakukan usaha atau W sama dengan P dikali delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan Qp. Sekian dari saya, terima kasih.